Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Dalam suasana itulah Purbalarang lahir dan dididik waktu kecil. Keangkuhan dan ketinggian hatinya tergambar pada watak dan tabiat Purbararang. Apalagi sebagai putri sulung ia sangat dimanjakan dan setiap keinginannya mesti dituruti. Setiap orang harus turut melaksanakan setiap kehendaknya. Dalam hal pengetahuan, Nyimas Purbararang memang lebih mendalam daripada adik-adiknya yang 6 dalam hal ilmu memerintah umpamanya. Ia mengetahui jauh lebih banyak daripada Purbasari, adik bungsunya yang beruntung itu. Gurunya sangat kagum akan kepintaran dan kecerdasannya. Tetapi sayang sekali bahwa ilmu yang didapatnya itu seolah-olah hanya untuk dijadikan hiasan kepala belaka. Sebab pada perbuatan serta tingkah laku sehari-hari banyak yang bertentangan dengan ilmu yang dipunyainya itu. Begitu pula dalam hal ketangkasan bicara, Purbararang tidak bisa disebut ada di bawah adiknya yang memang masih kanak-kanak benar itu. Bahkan kebijakan Purbararang jauh mengatasi adik-adiknya yang lain. Sadar bahwa ia berada jauh di atas adiknya itu, sama sekali tidak merasa lebih kurang, menyebabkan Purbararang lebih tidak mengerti akan keputusan ayahanda. Beberapa hari setelah ayahanda pergi ke hutan akan bertapa, sering kelihatan sang putri Nyimas Purbararang duduk termenung merenungkan nasib yang dirasakan sebagai sangat malang sekali. Berhari-hari direnungkannya keputusan ayahanda itu, namun betapapun ia memikirkannya, tetap dianggapnya keputusan ayahanda itu sangat tidak adil, sangat tidak bijaksana. Mengapa pula ayahanda berlaku keliru? Justru pada saat terakhir dalam hidupnya sebagai raja, ayahanda termasyhur sebagai raja besar yang adil serta bijaksana, tajam menilik manusia, mengerti sifat tabiat manusia, tahu menghargai martabat manusia. Namun, mengapakah justru kali ini Baginda berlaku bodoh dan tidak bertimbang rasa? Mengapa justru kali ini Baginda berbuat tidak bijaksana, berbuat tidak adil? Demikianlah selalu pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan Nyimas Purbararang kepada diri sendiri. Ia sangat menyesalkan ayahanda yang telah berlaku kurang bijaksana justru pada saat yang amat penting dalam hidupnya. Saat teramat penting bukan saja bagi kerajaan Pasir Batang Anu Girang, tetapi terutama bagi diri Nyimas Purbararang sendiri. Pada suatu hari datanglah Indrajaya kekasihnya ke Karangkaputren. Waktu itu senja telah membayang. Putri Purbararang sedang duduk termenung di taman di atas sebuah bangku yang terbikin dari bambu yang indah bersungging ukiran. Ia duduk menghadapi kebun bunga yang warna-warni tersinari matahari rembang. Namun kendati matanya tertuju kepada taman yang penuh bunga-bungaan yang sedang berkembang itu, serta aneka pula macamnya, pandangan Purbararang kabur nun entah kemana, pikirannya mengembara jauh dari sana. Indrajaya datang mengendap-endap mendekati kekasihnya yang nampak begitu cenung. Sang putri tidak mengetahui kedatangan kekasihnya itu. Ketika telah dekat benar, Indrajaya mengejutkan kekasihnya dari lamunan. Oh ya, alangkah kagetnya Nyimas Purbararang. Terkesiap darahnya dan jantung seolah-olah berhenti berdenyut. Tetapi tatkala dia lihat bahwa orang yang mengejutkannya itu tak lain dan tak bukan daripada kekasihnya Indrajaya adanya, maka sunggingan senyum manislah yang melingkar pada bibirnya, bergelut pada mulut yang kecil mungil, padahal denyutan jantungnya belum lagi tenang karena kagetnya belum lagi hilang. "Wahai kiranya Kanda," katanya dengan napas agak memburu dan wajah belum penuh berdarah kembali. "Ya, inilah Kanda," sahut Indrajaya. Sampai hati rupanya Kanda mengejutkan Adinda, sehingga terbang rasanya semangat Adinda dari badan, tegurnya dengan manis.
Kaganya kini Adinda gampang sekali terkejut. Maafkanlah Kanda yang telah lancang mengejutkan Adinda, jawab Indrajaya pula dengan senyumnya yang mekar mengembang. Marilah duduk. Telah lama nian Kanda tidak datang berkunjung kemari. Namun, tahukah Adinda bahwa sebaliknya Kanda setiap saat tidak pernah jauh dari Adinda, sahut Indrajaya pula, senyumnya tak kunjung hilang, terus bergelut pada mulut. Putri Purbararang memandang kurang mengerti. Benarkah itu? Mengapa pula tidak? Tetapi Adinda sudah lama tidak melihat wajah Kakanda. Di manakah Kanda bersembunyi? Ah, bukankah Kanda bersembunyi? Memang tubuh dan badan Kanda jauh tidak ada di sisi Adinda, tetapi semangat dan nyawa Kanda senantiasa bersama-sama dengan Adinda, tak kunjung jauh. Purbararang tersenyum lebar lalu sambil mencubit dagu Indrajaya, katanya pula, "Ah, pintar benar Kanda ini mendustai Adinda." Dusta? Sungguhlah apa yang Kakanda katakan itu. Kanda sama sekali tidak berdusta. Tidak kuat rasanya hati jika Kanda jauh dari Adinda. Takkan hilang rindu yang membakar dada, menggelisahkan jiwa. Ingin memandang wajah Adinda yang jelita dan yang penuh senyum. Dua pasang mata bertatapan, ajuk mengajuk jiwa, selam menyelami hati. Tangan Purbararang menggenggam tangan Indrajaya, lalu meremas-remasnya dengan gemas namun mesra, sedangkan wajahnya ramai dengan senyuman. Indrajaya membalas genggaman tangan itu, maka sejenak keduanya tenggelam dalam alam yang mendenyutkan jantung dan memanaskan darah. Kemudian tiba-tiba sekali Purbararang melepaskan tangannya dari genggaman dan membuang pandangannya dari tatapan kekasihnya. Wajahnya yang cerah tiba-tiba menjadi guram dan muram, pandangannya jatuh ke tanah dan kembali ia mengerutkan kening. Sambil menghela napas terdengar keluhannya yang panjang. Ah! Indrajaya sangat merasakan perubahan yang teramat tiba-tiba itu, maka agak cemaslah hatinya. Lalu ia bertanya, "Wahai, apakah gerangan sebabnya?" Maka sikap Adinda berubah dengan tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu yang berat menekan hati merundung kalbu. Putri Rarang mengangkat wajahnya dari tanah lalu memandang kepada kekasihnya. "Ya, sesuatu yang berat sekali lagi menghimpit jiwa Adinda." "Apakah itu gerangan? Sakitkah Adinda?" tanya Indrajaya dengan cepat, lantaran cemas serta khawatir. "Sakit?" Purbararang balik bertanya. "Tidak, Adinda sehat. Artinya tubuh Adinda sehat sekali. Tiada yang terasa sakit. Tetapi jiwa Adinda..." "Mengapakah gerangan jiwa Adinda?" "Jiwa Adinda memang tidak sehat." Tatapan mata Purbararang lama hingga pada mata Indrajaya seolah menyelami dasarnya, dan bersama-sama dengan sinar mata yang ingin tahu itu, dari mulutnya keluar pula kata-kata kurang percaya. "Tidak tahukah Kakanda?" Indrajaya berpikir. Ia bingung. Apakah gerangan mungkin sebabnya maka kekasihnya berduka? Betapapun ia mencoba memeras pikirannya, kemungkinan sebab itu tak juga dia temui. Maka bertanya pula lah ia, "Apa gerangan sebab-musababnya?" Sungguh Kakanda kurang maklum akan sikap Adinda yang berubah tiba-tiba itu. Sang putri menghela napas pula, dihirupnya udara dalam-dalam, lalu dihembuskannya dengan hembusan yang berat, seakan-akan hendak melepaskan dirinya dari segala hal yang memusingkan, serta menghimpit menyesakkan dada. Lama ia diam, ragu-ragu akan menjawab. Patutkah ia menceritakan apa-apa yang mendukakan hatinya itu kepada Indrajaya? Tetapi kepada siapakah pula ia akan mengadukan untung jika bukan kepada lelaki yang telah menjadi pilihan hatinya itu? Jika bukan kepada kekasihnya? Jika bukan kepada orang dengan siapa ia kelak mempersatukan hidupnya?
Karena melihat sikap Purbararang yang seolah-olah tak hendak membagikan kedukaan itu, tak hendak mencurahkan beban jiwanya, Indrajaya lalu merajuk. Atau begitu rahasiakah hal itu, sehingga Kanda juga tidak boleh mengetahuinya? Purbararang terdesak, ia tak sampai akan mengecewakan Indrajaya, tak sampai hati jika hanya karena itu, lantas kehilangan kekasihnya pula. Namun untuk menceritakan segala persoalan yang kini dia hadapi, yang adalah menggambarkan persoalan dalam keluarganya sendiri, ia merasa berat. Bagaimanakah ia akan memilih kata yang tepat untuk membeberkan persoalan yang merundung hatinya? Bagaimanakah ia akan berkata supaya kekasihnya Indrajaya mau mengerti kehendak serta keinginan-keinginannya? Aduhai, rahasia apakah gerangan sehingga Kanda tidak boleh mengetahuinya? Desak Indrajaya pula. Ataukah telah lainkah hati Adinda kepada Kanda karena sekarang sudah menjadi ratu, memegang tampuk, duduk di atas singgasana kerajaan Pasir Batang anu girang yang besar serta jaya, menguasai segala yang hidup dan menguasai segala kehidupan di seluruh wilayah kerajaan yang terbentang nun dari ufuk tempat matahari terbit hingga di tempat tenggelamnya pula nun jauh di sebelah barat. Waktu mendengar perkataan Indrajaya yang terakhir, cepat-cepat Purbararang menjawab. Ia khawatir jika ia tidak segera menjawab, kekasihnya itu akan marah dan meninggalkannya. Masalah yang kini merundung kalbu saja sudah menyesakkan dada, menumpatkan kepala. Betapa pula kalau ditambah dengan persoalan baru jika kekasihnya sampai pergi, akan hebat akibatnya bagi dirinya. Akan hilanglah semua yang dipunyai, yang mungkin ia miliki. Sabar Kakanda, sahutnya dengan senyum yang disenyum-senyumkan. Hati Adinda begitu bingung serta penat, sehingga sukar untuk menjawab pertanyaan Kakanda itu. Ya, bagaimana hal itu hendak Adinda terangkan kepada Kanda? Ah, jangan hendaknya Kakanda menyangka yang bukan-bukan kepada Adinda, karena tak nanti hati Adinda berubah terhadap Kanda. Sekali pilihan telah Adinda lakukan, haram Adinda mengulang kaji. Senang Indrajaya mendengar jawaban Purbararang, maka sambil tersenyum ia menjawab pula. Maafkan kelancangan mulut Kanda tadi, namun hal itu adalah melukiskan betapa besar cinta kasih Kanda jua adanya. Hendaknya Adinda jangan gusar. Kanda sungguh tak mengira bahwa Adinda sedang dirundung kesukaran. Apakah itu gerangan? Sekali lagi Purbararang menghela napas panjang dalam-dalam, nampak dadanya yang besar membusung. Indrajaya merasa tak sabar, lalu bertanya pula. Wahai, rupanya kesukaran yang tidak kecil, maka Adinda begitu muram nampaknya. Selama ini Kakanda kira dalam bahagia jualah Adinda berada. Sungguh jauh sangkaan Kanda dari kenyataan, sahut Purbararang dengan suara yang berat benar. Mengapakah Kanda sampai mengira Adinda berada dalam kebahagiaan, padahal kenyataan yang Adinda hadapi begini pedih dan pahit? Indrajaya menatap kekasihnya dengan pandangan penuh pertanyaan, minta jawaban. Kakanda Indrajaya, kata sang putri Purbararang, ketahuilah oleh Kakanda bahwa kedudukan Adinda hanyalah sementara saja, yakni hanya sebagai wakil belaka sementara menunggu Purbasari menjadi dewasa. Apabila telah sampai usianya, maka tahta pun mesti Adinda serahkan kepadanya. Bukankah itu kenyataan yang pahit dan memedihkan hati? Mengapa Ayahanda menunjuk Adinda hanya sebagai wakil belaka? Mengapa bukan Adinda saja yang diangkat sebagai pewaris tahta? Apakah sebabnya gerangan? Apakah lantaran menurut pendapat Ayahanda, Adinda masih mempunyai kekurangan? Kekurangan apakah yang masih ada dalam diri Adinda? Katakanlah, kekurangan apakah yang Adinda punyai dibandingkan dengan si Purbasari? Apakah kelebihan Purbasari dari Adinda?
Merah wajah sang putri, perkataannya berapi-api, penuh semangat, dan mengalir lancar seperti air yang bendungannya tiba-tiba bedah bobol. Menambah melanda segala yang menghalanginya tanpa menghiraukan apapun jua. Matanya tajam mengawasi kekasihnya yang berdiri di depannya itu, yang memandang kepadanya sambil mengangguk-anggukkan kepala, seolah-olah dengan berbuat begitu ia bisa meyakinkan sang putri bahwa ia, Indrajaya, kekasih sang putri, turut merasakan kesukaran dan kepahitan nasib malang sang putri. Lama antaranya barulah Indrajaya berkata, suaranya perlahan, bernada turut berduka. Sungguh Kanda tidak tahu bahwa keputusan Baginda itu akan menjadi pikiran benar bagi Adinda. Jadi, bagaimanakah seharusnya sikap Adinda menghadapi keputusan itu menurut hemat Kakanda? Haruskah Adinda bersuka hati, bergirang beriak-riak? Sahut Purbararang ketus. Bukan begitu, Dinda, rajuk Indrajaya dengan halus mesra. Bukan begitu maksud Kanda. Jadi, Kanda kira Adinda menerima keputusan Baginda dengan senang? Kanda kira Adinda puas dengan kedudukan sebagai wakil sekarang? Puas? Bagaimana Adinda akan merasa puas jika keputusan tidak adil? Jika keputusan sangat memedihkan hati, jika keputusan Ayahanda sangat melukai peri keadilan, kata Purbararang. Tidak, Adinda sungguh merasa tidak puas terhadap keputusan Ayahanda yang amat sangat tidak adil itu. Mengapa Ayahanda justru mengangkat Purbasari yang masih kanak-kanak serta masih ingusan itu? Kalau saja Ayahanda mengangkat Adinda Purbadewata ataupun Purbakancana atau yang lainnya, tidak akan sesakit ini benar hati Adinda. Mengapa Ayahanda justru mengangkat Purbasari yang belum tahu apa-apa itu? Kelebihan apakah yang tampak pada diri anak itu? Kelebihan apakah yang ada padanya jika dibandingkan dengan Adinda atau kelima orang Adinda yang lain? Beberapa lamanya Indrajaya tidak menjawab, keningnya berkerut tanda lagi berpikir keras, dan tatkala Purbararang melihat bahwasanya kekasihnya tidak berniat memotong pembicaraannya, maka dilanjutkannya perkataannya. Ya, memang Purbasari kata orang sangat cantik, tetapi benarkah ia lebih cantik dari Adinda? Mungkinkah ia lebih elok serta lebih jelita dari kami? Dan kalaupun benar ia lebih cantik serta lebih molek, namun apakah dalam menentukan seseorang patut atau tidak menjadi ratu itu diukur dari kecantikannya belaka? Indrajaya membuang pandang dari tatapan kekasihnya yang tajam serta penuh ketidakpuasan itu. Kemudian ia menyahut, kalau hanya lantaran kecantikan, mengapa pula Adinda pikirkan benar? Mengapa? Banyak alat yang bisa mempercantik, mempermolek seseorang. Namun, banyak juga alat untuk menghilangkan kecantikan serta kejelitaan seseorang, bukan? Sahut Indrajaya. Tiba-tiba bercahayalah wajah Putri Purbalarang. Wajahnya yang guram itu mendadak menjadi cerah. Matanya bersinar-sinar, lupa ia akan kebingungannya. Gembira benar suaranya waktu kemudian ia berkata, wahai, mengapa Adinda bisa lupa? Untunglah Kakanda mengingatkannya. Iya, sekarang Adinda tahu apa yang mesti Adinda perbuat. Tak lagi Adinda bingung. Indrajaya terkejut. Tadi sangkanya akan secepat itu benar akibat perkataannya, namun ia masih belum lagi tahu apa benarkah gerangan yang akan dilakukan kekasihnya. Maka berkata, apakah yang ndak Adinda perbuat? Lihat sajalah nanti, sahut Purbararang sambil tersenyum penuh kemenangan. Indrajaya merasa sangat ingin tahu, namun ia pun cukup mengenal Nyimas Purbararang yang keras itu. Apabila sekali telah dikatakannya lihat saja, memang ia tak bisa berbuat lain kecuali diam dan menunggu apa yang akan terjadi. Namun hatinya penuh dengan pertanyaan yang menyibukkan dan menggelisahkan hatinya sendiri. Apakah yang hendak diperbuat Purbalarang? Akan dimusnahkannya lah kecantikan Purbasari? Ataukah Purbasari sendiri hendak dia musnahkan?
Hendaknya tak sejauh itulah akibat ucapanku tadi. Lantaran khawatir akan akibat ucapannya sendiri, Indrajaya segera berkata pula, "Namun Adinda, meski bagaimanapun keadaannya, bukankah ia adik kandung Adinda juga? Tentang tahta kerajaan, Kakanda pikir tak usahlah Adinda risaukan benar. Sekarang Purbasari masih kecil, masih kanak-kanak. Adindalah yang memangku tahta." "Ya, tapi hanya sebagai wali," tukas Purbalarang dengan cepat. Benar hanya sebagai wali saja. Tetapi sebagai wali pun untuk sementara. Biarlah, masih lama lagi saatnya Purbasari menjadi dewasa. Masih banyak waktu bagi kita untuk memikirkan daya upaya agar tahta terus berada di pangkuan Dinda. Karena mendengar ucapan Indrajaya demikian, Nyimas Purbalarang memandang dengan pandangan agak tidak senang kepada kekasihnya itu. Namun berkata ia tidak, percuma saja ia bertengkar dengan kekasihnya, ia telah mengambil keputusan. Apapun yang akan dikatakan Indrajaya, takkan dia pedulikan lagi. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.